Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Hidayat dari kelas reguler manajemen B dengan NIM 3402210063. Di sini saya akan membuat tugas UTS komputer bisnis dengan dosen pengampu Bapak Mukhtar Abdul Qadir SEMM. Nah, untuk tugas kali ini yaitu membuat laporan keuangan dari sebuah PT. Nah, PT yang akan saya buat kali ini yaitu bernama PT Elektro Jaya. Berikut video tutorialnya. Nah, kita masuk dulu ke MyOb. Di sini untuk membuat file baru, kita pilih yang klik next. Serial nomornya isi 123456789 Company-nya PT Elektro Jaya. Untuk alamatnya yaitu ini. Kita masukkan dulu. Kemudian klik next. Nah, di sini kan dalam soal yaitu periode akuntansinya 1 tahun atau tahunan yang berawal dari bulan Januari tanggal 1 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Kita atur terlebih dahulu. Nah, last month of financial year-nya kita pilih bulan Desember. Untuk ininya yaitu bulan Januari. Klik next. Kita pilih yang kedua. Kemudian klik Command Center. Nah, sebelum kita memulainya, kita masukkan terlebih dahulu akun listnya. Nah, di sini kan masih banyak akun listnya yang belum kumasukkan. Ini daftar yang akan kita masukkan. Nah, di sini kita akan mempercepatnya saja ya, supaya mengefektifkan waktu. Nah, ini akun yang telah saya atur barusan. Nah, untuk kali ini, untuk link akun, kita akan lihat di sini. Masuk ke setup, link akun, kemudian akun and banking akun. Nah, untuk equity akun for current earning, yaitu laba berjalan. Untuk equity akun for retained earning, yaitu laba ditahan. Nah, untuk equity akun for historical balancing, untuk historical balancing kita pilihnya yaitu selisih saldo. Nah, untuk electronic payment di sini kita menggunakan Bank BRI. Nah, untuk undeposited fund akun tersebut kita memilihnya yaitu memilih Bank Mandiri. Kemudian klik OK. Nah, untuk lingkaran akun sales akun di sini kita menggunakan untuk receivable, kita menggunakan piutang karyawan, kita gunakan Bank BRI untuk customer reserve. Nah, untuk income akun for pay, kita menggunakan akun pendapatan jasa akun. Nah, untuk liability akun for customer deposit, yaitu uang penjualan dari customer. Nah, untuk expand
on cost of sales akun for discount, yaitu akun untuk potongan penjualan. Di sini kita menggunakan yang ini. Nah, untuk akun income, akun for late sales ataupun denda, kita menggunakannya akun pendapatan denda. Untuk berikutnya, kita akan mengatur akun pajak, job, dan juga kategori. Untuk itu, kita masuk ke menu list, kita pilih yang tax code dulu untuk mengatur pajak. Nah, di sini di soal kita dikenakan pajak sebesar 10% dari penjualan ataupun pembelian. Untuk berikutnya kita akan mengatur akun pajak, mengatur job, dan juga mengatur kategori. Di sini kita pilih menulis. Untuk pajak kita pilih yang tax code. Nah, di sini setiap penjualan dan pembelian dikenakan pajak sebesar 10%. Nah, kita ubah yang good and service tax. Kita ubah menjadi PPN, yaitu pajak pertambahan nilai. Nah, besarnya itu 10%. Nah, untuk lingkaran akun for tax column yaitu PPN keluaran. Nah, untuk tax paid yaitu PPN masukan. Kemudian klik OK. Untuk kali ini yaitu kita akan menambahkan job, klik new. Kemudian untuk job nomornya yaitu JB ataupun jual beli. Untuk job namanya jual beli. Kita akan tambahkan lagi untuk yang kedua yaitu jobnya service. Name of jobnya service. Kemudian klik OK. Nah, setelah kita tambahkan job, yang berikutnya kita akan menambahkan kategori ataupun kantor cabang. Nah, di sini kita mempunyai dua kantor cabang. Yang pertama Cipaku dan yang kedua Lumbung. Klik new. Kategorinya misalnya untuk Lumbung, LMB, yaitu Lumbung. Untuk yang kedua, CPK ataupun Cipaku. Nah, untuk menambahkan customer ataupun supplier, kita masuknya ke current file. Kemudian klik current list. Nah, di sini kita akan menambahkan customer-nya. Untuk customer yang pertama yaitu PT Husada. Untuk ID-nya yaitu channel 1. Untuk address-nya Jalan Ciberem nomor 20. Kemudian kita klik OK. Untuk customer yang kedua yaitu PT Sari Rasa.
Card ID-nya C02. Untuk address-nya yaitu Jalan Maleben. Kemudian klik OK. Nah, karena di sini ada penjualan tunai, kita tambahkan juga akun penjualan tunai ataupun daftar penjualan tunai. Untuk card ID-nya itu channel 3. Nah, berikutnya kita akan memasukkan daftar supplier. Masih sama, klik New. Untuk yang pertama, PT Jimat. Card ID-nya S01. Yang kedua yaitu PT Teknomaju. Untuk ID-nya S02. Kemudian klik OK. Nah, di sini kita juga akan menambahkan pembelian tunai. Untuk ID-nya S03. Nah, yang berikutnya yaitu membuat daftar karyawan. Di sini kita mempunyai 2 karyawan. Yang pertama Diki dengan card ID 01, yang kedua Ridwan dengan card 02. Nah, ini hasilnya. Kita bisa melihat semuanya dialihkan. Di sini ada karyawan, supplier, customer, supplier, dan juga karyawan. Kita akan melanjutkannya ke memasukkan daftar barang. Kita masuk ke menu inventory. Di sini klik item list. Nah, di sini kita akan memasukkan nama barang-barang. Klik new. Item number-nya yaitu ada laptop, komputer. Di sini ada laptop Acer, HP, Asus, LG, komputer Asus.
Kemudian yang berikutnya kita akan membuat daftar produk. Untuk itu klik inventory, klik item list. Nah, di sini kita akan menambahkan beberapa produk berupa barang dan jasa. Untuk yang pertama, item namanya yaitu S01 ataupun laptop Acer. Untuk iBuy kita menggunakan akun 51100 iSell 41100. Untuk iInvest 11401. iBuy di sini kita menggunakan 510. Itu laptop Acer. Untuk yang ini penjualan laptop Acer, yang ini persediaan ataupun aset laptop Acer. Di sini kita membeli dengan harga di sini membeli dengan harga 5 juta dan juga menjualnya dengan harga 5.500.000. Nah, karena di sini kita dikenakan pajak. Untuk sellingnya atau penjualannya kita menjual dengan harga 5.500.000. Unik. Di sini masih sama dikenakan pajak. Kemudian klik OK. Di sini kita percepat saja ya untuk semuanya supaya mengefektifkan waktu.
Nah, karena di sini untuk jasa servis tidak ada pembelian ataupun tidak ada inventory, di sini kita hanya meng-checklist I sell this item. Untuk selling style-nya yaitu untuk laptop 200.000. Nah, untuk jasa servis laptop dan komputer tadi kita ada yang kelupaan. Nah, untuk ininya kita gunakan yang not importable. Kemudian setelah ini kita lanjut ke neraca awal, neraca saldo awal. Untuk itu kita masuk ke menu balance, opening balance. Nah, di sini kita akan masukkan saldo awalnya. Nah, ini saldo awalnya. Nah, untuk debit dan kreditnya nanti haruslah sesuai ataupun harus tampil nol di sininya ataupun balance. Kalau tidak balance berarti ada kesalahan dalam penginputan. Di sini kita cepatkan saja supaya mengefektifkan waktu. Nah, setelah diinput semuanya sesuai dengan ini, hasilnya balance. Nah, untuk rekening debit yang didebit untuk aset yaitu mulai 134.500.000. Nah, untuk rekening yang ada di aset tapi isinya di kredit dimasukkan di dalam balance-nya, di dalam akun balance-nya, lalu di dalam neraca kita menggunakan min supaya nantinya seimbang di sininya. Nah, untuk berikutnya yaitu melakukan penginputan saldo awal piutang dan juga saldo awal hutang serta saldo awal persediaan. Nah, untuk saldo awal piutang masuk ke menu setup, balance, customer balance. Nah, di sini kita klik add sale. Untuk customer name-nya yaitu yang pertama PT Husada. Untuk jumlah nominalnya 7.500.000. Untuk job name-nya jual beli. Untuk kategorinya di sini kita menggunakan lumbung. Kemudian klik report. Yang kedua yaitu PT Sari Rasa. Nominalnya sebesar 8.500.000.
Oh, maaf, untuk yang PT Husada kita atur dulu tanggalnya. Di sini tanggalnya tanggal 20 bulan 7 2020. Untuk memonya juga kita atur. Di sini saldo awal piutang PT Husada. Nah, untuk ini sendiri kita pilih yang not reportable. Kemudian klik OK. Yang kedua yaitu PT Sari Rasa. Kita unsell. Di sini nominalnya sebesar Rp8.500.000. Untuk teks code-nya portable, jobnya jual beli, kategori lumbung. Nah, untuk tanggalnya masih sama, tanggal 20 bulan 7 2020. Supaya untuk memonya belum kita atur. Di sini memonya saldo awal piutang PT Sari Rasa. Kemudian menginput saldo awal hutang. Untuk saldo awal hutang di menu setup, kemudian balance, supplier balance. Untuk PT Jimat, kita mempunyai hutang yaitu sebesar Rp38.500.000. PT Jimat di sini 38.500. Untuk ininya notif portable, jobnya jual beli, kategorinya yaitu lumbung, masih sama lumbung. Untuk tanggalnya di sini masih sama, tanggal 20 bulan 7 2020. Nah, kita sudah masukkan. Nah, di sini out of balance-nya 0, berarti sudah balance. Kemudian yang ketiga yaitu memasukkan saldo awal persediaan. Nah, untuk saldo awal persediaan, kita masuk ke menu core inventory. Di sini untuk laptop Acer yaitu jumlahnya 4, laptop HP jumlah 3, laptop Asus 5, komputer LG 8, dan komputer Asus 10.
Kemudian untuk ininya kita masukkan tanggal tanggal 1 bulan 1 2020. Untuk memonya yaitu saldo awal persediaan dagang. Untuk akunnya yaitu sudah benar aset, kemudian untuk jobnya jual beli, nah untuk unit cost-nya yaitu S1 2.500.000, yang S2 yaitu 7.500.000, yang S3 6 juta, S4 4 juta, S5 5.500.000. Ya, 32, 30, 225. Kemudian untuk kategorinya kita pilih yang umum. Quick record. Nah, untuk melihatnya kita bisa pilih ke menu Center akun, kemudian di sini kita pilih yang transaksi jurnal. Kita masukkan periode tanggalnya. Kita lihat di menu inventory. Nah, di sini sudah masuk. Untuk yang berikutnya yaitu melakukan transaksi. Transaksinya sebagaimana berikut. Nah, karena di sini banyak, kita tentukan saja melakukan 2 transaksi. Yang pertama, transaksi pembelian kredit dengan uang muka dan ongkos kirim untuk kantor cabang 1, yaitu Cipaku, dan dilakukan pada tanggal 10 April 2020. Perusahaan membeli secara kredit ke PT Jimat dengan syarat pembayaran diskon 2%, periodenya dari 10 sampai 30 hari. Harga barang tidak termasuk pajak. Barang yang dibeli sebagai berikut: 1 unit laptop HP, harga per unitnya 7.500.000 dan dikenakan PPN 10%. Yang kedua, 2 unit laptop
harga per unit 2.500.000 dengan BPN 10%. Dan dikenakan ongkos angkut yaitu 75.000. Nah, untuk ongkos angkut di sini tidak dikenakan pajak. Nah, karena di sini pembayaran menggunakan uang muka sebesar 25% dari total pembelian. Kita masuk ke menu forecast, kemudian enter forecast. Di sini suppliernya yang pertama yaitu PT Jimart. Nah, karena di sini layoutnya seperti ini, kita rubah terlebih dahulu. Pilih yang item. Untuk bill-nya di sini 2 unit. Item number-nya untuk laptop Acer itu S1. Untuk harganya maaf, laptop HP dulu ya. Di sini kita pilih item number-nya S2. Bill-nya yaitu 1. Untuk harganya yaitu 7.500.000. Di sini tax score-nya BPN 10%. Jobnya jual beli. Nah, untuk tax inklusif kita buang checklist-nya. Metode menggunakan COD di sini diskon dari 10 hari sampai dengan 30. Untuk diskonnya yaitu 2% tadi. Untuk tanggal pembeliannya yaitu tanggal 10 April. Untuk biaya pengirimannya yaitu 75.000. Untuk item yang kedua yaitu 2 unit laptop Acer. Untuk harganya yaitu 2.500.000. Kemudian setelah kita masukkan pembeliannya, di sini menggunakan ongkos angkut 75.000 dan di sini tidak dikenakan pajak. Nah, karena di sini membayar dulu 25% dari total pembelian yaitu sebesar 3.125.000. Kita masukkan di bagian ini. Nah, untuk kategorinya kita pilih yang Cipaku. Kemudian klik record. Untuk berikutnya yaitu pembelian dari Tekno Maju. Di sini pembelian sebanyak 3 unit laptop
dan juga 3 unit komputer. Di sini untuk pembayaran P2D-nya 25% masih sama, yaitu sebesar 8.625.000. Untuk kategorinya di sini kita pilih yang umum. Kemudian klik record. Nah, setelah itu kita bisa melihat transaksi yang telah kita lakukan tadi di Command Center, akun, kemudian transaksi jurnal. Di sini kita lihat di menu forecast. Nah, di sini sudah masuk. Kemudian untuk yang berikutnya yaitu pembelian secara tunai. Di sini kita klik ke enter forecast, kemudian suppliernya kita pilih yang pembelian tunai. Untuk suppliernya kita pilih yang tekno maju, bill-nya 1, item number-nya yaitu komputer Asus. Maaf, komputer LG. Untuk harganya yaitu 4 juta. Di sini kita ongkos akutnya dikenakan 50.000. Dan tidak dikenakan pajak untuk ongkos akut. Kita pilih yang not reportable. Nah, karena ini tunai pembeliannya,
Maka di sini diisi dengan sesuai total amount. Kita isi Rp4.450.000. Untuk kategorinya kita pilih yang umum. Kemudian klik record. Nah, untuk menampilkan laporan dari setiap menu, untuk menampilkan laporan dari setiap menu, kita di sini bisa menggunakan Ctrl I. Nah, di sini ada beberapa menu untuk menampilkan laporan keuangan. Dari mulai akun, banking, sales tax, kemudian penjualan, pembelian, dan juga yang lainnya. Kita akan menampilkan trial balance. Di sini periodenya yaitu Desember 2020. Klik display. Nah, jika error seperti ini, kita atur terlebih dahulu. Klik file, kemudian print setup. Di sini pilihnya yang Microsoft Document Writer. Kemudian klik OK. Nah, maka hasil akhirnya akan seperti ini. Nah, di sini balance semuanya. Nah, jika kita akan mengirimnya, bisa berupa Excel, mail, PDF, ataupun yang lainnya. Klik yang Send to. Kemudian yang berikutnya kita akan menampilkan balance sheet. Klik yang standar balance sheet. Kemudian klik display. Nah, di sini akan muncul dari nominal yang telah kita input sebelumnya. Nah, itulah tadi saya menampilkan laporan keuangan. Sekian untuk video tutorial kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.